Selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspor Indonesia beserta jajarannya dalam RDP dengan Komisi 6 DPR RI dalam rangka mendapatkan masukan terkait penyusunan naskah akademik dan RU tentang perlindungan konsumen dan membahas izin jasa pengiriman pada perdagangan elektronik e-commerce. Pak Ibu hadirin yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, seiring dengan perkembangan zaman, permasalahan perlindungan konsumen yang terjadi semakin beragam dan kompleks. Undang-undang perlindungan konsumen existing, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, telah berusia kurang lebih 25 tahun. Sehingga kemampuannya untuk menjadi solusi masyarakat semakin berkurang, khususnya dalam merespon permasalahan konsumen di sektor e-commerce. Penyelesaian sengketa konsumen tidak adaptif, pengaturan terkait sanksi, dan belum tegas, serta pengaturan-pengaturan lainnya yang dinilai signifikan dan penting. Semua data tersebut, Komisi DPR bermaksud untuk merancang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru guna melindungi masyarakat dari berbagai ancaman produk dan jasa berbahaya ke depannya. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Inisiatif DPR RI dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita alami saat ini, ekonomi global tidak baik-baik saja. Ini akibat perang dagang tarif, akibat kebijakan Donald Trump yang tentu berdampak kepada ekonomi nasional kita dalam negeri dan juga berdampak kepada konsumen. Maka saat ini sungguh tepat ketika kita bersama-sama untuk membahas, merancang, mudah-mudahan bisa cepat menyelesaikan daripada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dapat kami sampaikan pada menerangkan penyusunan menyusun draft naskah akademik dan RUU tentang perlindungan konsumen. Komisi DPR telah membentuk panitia kerja Panja. Oleh karena itu, sebagai bagian dari kegiatan Panja Komisi 6 DPR RI, dalam kesempatan kali ini Panja Komisi 6 DPR RI ingin mendapatkan masukan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan RI terkait implementasi perlindungan konsumen di Indonesia serta masukan dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Selanjutnya dalam kali ini juga hadir rekan-rekan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspor Indonesia (Asperindo) yang diharapkan juga turut serta dalam memberikan masukan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia serta substansi pengaturan dalam rancangan RUU tentang perlindungan konsumen termasuk implementasi izin pengiriman pada perdagangan elektronik atau e-commerce. Untuk itu kami persilakan kepada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan untuk menyampaikan paparannya, nanti dilanjutkan dengan ketua atau perwakilan daripada Asperindo. Dipersilakan, Pak. Akan memperkenalkan rombongan saya, Pak Pimpinan. Samping saya Direktur Pemberdayaan Konsumen, Pak. Selanjutnya Asosiasi Asperindo, dipersilakan. Bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dekat dan terima kasih Pak Dirjen atas paparannya. Selanjutnya saya persilakan anggota Panja Perlindungan Konsumen. Yang pertama ya Bu, sekir dulu ya, Pak Asep. Pak, kita baca NA, naskah akademik. Jadi pertama itu isu revisi ini. Fernando ada? Baik. Terima kasih para anggota. Pak Dirjen, ada dua isu yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah isu tentang perlindungan konsumen dan tertib niaga, dan isu tentang peran BPKN. Isu tentang perlindungan konsumen dan tertib niaga, Pak Dirjen, Pak Moga, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan kasus minyak kita. Ya. Dan beberapa kasus yang merupakan tupoksi daripada PKTN, Pak Dirjen, yang berkaitan dengan itu, ya misalnya peredaran barang ilegal, barang impor legal, peredaran barang tanpa SNI. Pertanyaannya adalah, dalam kaitan pelaksanaan tupoksi Pak Dirjen ini, apa yang menjadi hambatan sehingga hal-hal seperti itu terjadi? Sementara yang kita hendak revisi sekarang, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah merupakan menurut saya turunan daripada pasal 27 dan 45. Setiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga
Pak Dirjen PKTN merupakan memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu dia harus hadir untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara agar bisa menerima hak-hak sebagai warga negara. Nah, ketika Pak Dirjen tidak bisa melaksanakan tugas secara maksimal, maka berarti negara belum hadir untuk melindungi hak-hak warga negara. Oleh karena itu, maka Pak Dirjen perlu kita masukkan bagaimana merumuskan, kalau bagaimana bukan merumuskan lagi revisi, tapi membentuk undang-undang baru, agar pasal 27 ini bisa kita implementasikan untuk kehidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Ya. Apa yang Pak butuhkan dari sisi legalitas formal dalam undang-undang, khususnya undang-undang perlindungan konsumen. Yang kedua ada isu peran BPKN. Ya. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa BPKN itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Tetapi kemudian dalam pelaksanaannya BPKN punya senjata tapi tidak punya peluru. Nah, apakah karena ini ada tumpang tindih antara peran BPKN dengan peran daripada Dirjen PKTN. Nah, kalau terjadi, maka usul saya yang perlu kita rumuskan adalah perlu ada pemisahan tugas dan tanggung jawab. Ya mungkin juga sekarang ada pemisahan, tapi dalam pelaksanaannya ada tumpang tindih, yaitu antara Dirjen PKTN dan BPKN. Nah, kalau ini disepakati, maka BPKN diberi peran sebagai, tidak hanya sebagai memberikan masukan, tapi juga sebagai eksekutor, sehingga BPKN ini merupakan sebuah badan independen yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Presiden, bukan melalui Menteri Perdagangan. Sekalipun dalam pelaksanaannya ada koordinasi antara Kementerian Perdagangan dengan BPKN. Nah, kalau itu yang terjadi, maka BPKN di daerah, yaitu tidak bertanggung jawab lagi atau tidak bergantung kepada gubernur, tapi merupakan organ daripada BPKN pusat. Nah, itu ini semua direkam sini. Nah, oleh karena itu, maka salah satu usul saya adalah bahwa BPK ini perlu dibentuk sebagai sebuah organisasi yang memiliki kekuatan, ya, punya istilahnya adalah punya senjata sekaligus punya peluru. Yang ditanya Pak Hakim tadi, yaitu skincare, itu kenapa dulu? Karena itu di depan matanya BPKN, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tanya, apakah kasus ini yang bagian skincare ini Bapak tahu, nggak tahu apa tindakannya? Hanya merekomendasikan. Nah, rekomendasinya tentu kepada Pak Dirjen. Nah, Pak Dirjen apa langkahnya? Mereka tidak tahu. Nah, ini satu contoh Pak Dirjen yang perlu kita perkuat di dalam penyusunan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Silakan Pak Dirjen menyampaikan tanggapan atas pertanyaan anggota dan pimpinan. Dilanjutkan nanti dengan Pak Muhammad. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Dirjen dan Ketua Mas Perindo, Sekjen dan seluruh jajaran, baik jajaran Dirjen PKTN atas paparannya, dan terima kasih seluruh anggota. Tidak ada lagi pertanyaan, jadi selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan draft kesimpulan dan informasi untuk Ibu Rike, ya, dan Pak Dirjen dan kita semua setelah berkonsultasi dengan Badan Keahlian DPR, bahwa ternyata ini memang bukan revisi, tapi penggantian undang-undang. Nah, itu. Nah. Iya, langsung begitu, kita langsung konsultasi. Ya. Ya. Jadi ini nanti Pak Dirjen namanya bukan revisi, tapi pengganti Undang-Undang Nomor 8 ini. Baik, draft kesimpulan rapat dengan pendapat Komisi DPR RI dengan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI dan rapat dengan pendapat umum Komisi 6 DPR RI dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia terkait masukan dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen. 1. Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI, Dirjen PKTN terkait masukan dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen antara lain: A. Perubahan dan revisi, B. Subjek, objek dan lingkungan pengaturan, C. Pengaturan perjanjian baku,
D. Pengaturan penyelesaian sengketa. E. Kelembagaan perlindungan konsumen. F. Peranan pemerintah. G. Pembinaan pengawasan dan sanksi. Dan H. Online Dispute Resolution ODR. 2. Komisi DPR menerima penjelasan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Posta Logistik Indonesia Asperindo terkait masukan dalam naskah akademik dan rancangan undang-undang perlindungan konsumen antara lain konsep konsumen, hak pelaku usaha, ganti rugi, dan online dispute resolution ODR. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Belum Pak. Yang izin pimpinan yang online dispute resolution itu kalau saya tidak salah tangkap itu cara penyelesaian sengketa, bukan? Jadi itu bagian dari nomor D. Bagian dari nomor D. Pengaturan penyelesaian sengketa. Nomor D, pengaturan penyelesaian sengketa. Gitu. Jadi poin H dimasukkan sebagai bagian daripada pengaturan penyelesaian sengketa. Ya. Gimana Pak Dirjen? Baik pimpinan, sebetulnya yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa itu penyelesaian sengketa yang selama ini berjalan melalui BPSK. Tapi dengan adanya kemajuan teknologi, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rike, kedepannya kita akan perkuat dengan ODR Pak. Jadi seluruh pelosok tanah air bisa mengakses untuk menyelesaikan sengketa konsumennya Pak. Jadi dia nggak perlu dari Pegunungan Bintang ke Jakarta naik pesawat Pak. Cukup online Pak penyelesaian sengketanya. Makasih. Terima kasih, setuju ya? Mana? Peran pemerintah ya. Ya tadi Pak Dirjen menyampaikan peran pemerintah pusat dan daerah. Ya. Masih ada? Nomor 2, konsep konsumen, hak pelaku usaha, ganti rugi, dan ya. Ditambahkan. Oleh pimpinan, mungkin poin E-nya itu ditambah landasan yuridis begitu. Landasan yuridis ditambah kajian terhadap konvensi dan peraturan internasional. Kajian terhadap konvensi dan aturan hukum konvensi aja cukup, konvensi yang koma terutama yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Titik contohnya baru itu tadi Pak. Ya. Tambah diri setuju Pak? Sudah setuju ya? Baik. Contohnya ini aja ya, universal postal ya. Baik, saya kira RDP kita cukup ya, Pak Dirjen, Asperindo. Iya, 32. Terima kasih Pak Dirjen dengan seluruh jajaran, Asperindo dengan seluruh jajarannya atas pendapat, saran, masukan yang sangat komprehensif. Ini mudah-mudahan nanti semua bisa kita sepakati di dalam undang-undang yang baru,
Jadi bukan revisi lagi, tapi undang-undang pengganti nomor 8 tahun 1999. Terima kasih RDP, saya akan ditutup.